Muchas gracias. Permisi. Gue baru landing di Mexico City dan untuk 24 jam ke depan kita bakal cari tahu ada apa sih di negara ini. Mulai dari makanannya, orang-orangnya ramah atau enggak, daerahnya aman atau enggak ya. Dan orang tuh ngapain sih ke Meksiko sebenarnya? Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Pagi ini kita ngopi dulu, gue suka banget. Drip coffee, Om Halim minum cappuccino dan grilled cheese. Di pinggir jalan. Ini pertama kali ya gue di negara ini. Gue excited banget untuk explore kota baru, negara baru, dan cobain makanan-makanannya. Walaupun kelihatan terik banget, cuman sekarang tuh 15 derajat guys. Bener-bener sejuk, adem banget di Mexico City ini. Dan jujur setelah 1 jam di kota ini, gue merasa ini kota tuh mirip banget sama Jakarta. Cheers guys, atau kalau di Meksiko, salut! Gue juga mau buktiin kalau makanan Meksiko itu bukan cuma tacos doang. Walaupun taco al pastor itu enak banget. Gue bakal cobain quesadilla, kita bakal cobain carnitas, mole, birria, conchinita, churros, tequila. Pokoknya semuanya yang berakhiran lalala gue cobain. Can I ask you something? Sure. What is your favorite restaurant in Mexico City? Depends on what you want to eat. Like, what would you recommend me as a first time visiting here to eat? I want to try. Go to La Docena. La Docena Roma. That's fish. Fish, okay, wow. A lot of good ratings. Okay, I'll try this. Thank you so much. Yeah, sure. This is my first time here. Everyone seems kind of like very warm and welcoming. So thank you for the recommendation. Yeah, sure. Alright. Kalian udah lihat sendiri kita dapat rekomendasi dari orang lokal Meksiko sendiri dan kita bakal coba La Docena Roma. Kelihatan enak guys, let's go. Gue juga bakal breakdown harganya, berapa yang kita bayar di Meksiko biar kalian tahu mahal nggak sih kota ini sebenarnya. Dan cafe yang kita makan breakfast kali ini kita total kena semua yang tadi kalian lihat 300 peso. Atau kita lanjut ke destinasi selanjutnya, rekomendasi orang yang tadi guys. Buenos dias. Hola, ya Edward ya, si. Si. Gracias. La Docena, Álvaro Obregón. Segundo. Benar-benar mengingatkan gue tentang Jakarta banget ini, kota layoutnya, terus juga kemajuan kotanya tuh mirip banget sama Jakarta, Indonesia. Tapi fun fact, kota Mexico City ini dibangun di atas danau, jadi mereka kota itu turun setiap tahun banyak banget, kalau nggak salah 30 cm bisa setahun loh guys. Dan ini tuh ketinggiannya kota ini 2.200 meter di atas permukaan laut. Jadi sebenarnya kita tuh tinggi banget, makanya orang kadang suka pusing, sesak napas. Terus kalau misalnya minum alkohol tuh langsung kena, karena ketinggiannya tinggi banget. Buat comparison, Jakarta 0 meter di atas permukaan laut. Ini 2.200. Macet juga guys di sini, bener-bener mirip banget sama Jakarta. Gracias. Akhirnya kita sampai di restoran pertama yang rekomendasi orang stranger tadi. Tapi gue excited banget di Meksiko ini karena makanannya tuh di sini banyak banget yang UNESCO. Karena ritual mereka, cara mereka prepare makanannya tuh bener-bener unik banget. Dan makanan di sini juga unik banget. Walaupun sebenarnya di Amerika gue udah sering banget makan Meksiko dan gue suka. Jadi gue udah mulai terpapar sama budaya Meksiko. Tapi gue penasaran banget makanan Meksiko aslinya di Meksiko sendiri tuh rasanya beda atau lebih enak atau lebih nggak enak atau pokoknya kita cobain lah semuanya. Oh, blood clam, 2 pieces. This one the order. 2 pieces. This or this better? No. This one better. Really? Okay, let's try this one. Toro is sushi ya? Sashimi. Sashimi, yes. Yes, corte sashimi. Let's change to ceviche docena. Change. Okay, Yeah. This no. Toro no. Toro no. Ceviche docena. It's good, right? See? Good ya? See? Okay. This one ceviche docena. Uh-huh. This one aguachile. See? And this one pulpo y erizo. Muchas gracias. Drink. Drink. Water. Aqua. Sparkling or natural? Natural. Natural? Yeah. Okay. Tap water. This Tap. one nice? No ice. No ice. To tap water. Water is free in Mexico, no? This? Si, free. Oh, free, okay. Nice, thank you. Orang di sini ternyata baik banget dan helpful sih. Dan welcoming banget, walaupun Spanish gue sisi doang guys. Tapi mereka helpful banget sih. So far, orang-orang di sini baik dan pendek-pendek. Orang Hispanik. Jadi kalau kalian tinggi 180 di sini udah kayak tiang listrik ya guys. Tinggi banget. Di sini karena ya
down to earth semua orang-orangnya. Restoran ini ratingnya 4,3, 4.700 review. Jadi gue ekspektasi lumayan tinggi. Tapi kelihatannya agak sedikit fancy dan sedikit mahal tadi makanannya. Tapi nggak apa-apa. Di Meksiko tetap harganya lebih murah daripada di US. Dan yang bikin gue kaget, di sini ternyata budaya tipping ada, tapi nggak sewajib US. Tapi tetap aja lebih murah karena Meksiko peso tuh di bawah US rate-nya. Makanan pembuka keluar Opak. opak. Kalau kita opak. Opak ya, ini opaknya Meksiko nih, tortadas. Fun fact di sini jagung tuh mereka produksi banyak banget dan dia punya variasi banyak banget, makanya lahirlah tortilla dan lain-lain karena itu berasal dari jagung, tepung jagung. Mereka kebanyakan jagung, jadi makanannya semua jagung base. Yuk cobain opak. Oke, makanan datang lagi. Wow. This one ceviche docena, Ceviche. docena. Docena. This one aguachile tatemado. Yes. Oke. Nah, ini namanya ceviche. Jadi ikan mentah. Bukan ikan mentah. Ceviche seger rasanya. Nah, di Meksiko ini makanannya juga asam-asam semua. Jadi seger. Mereka suka jeruk nipis, guys. Sama kayak gue, cocok sama gue. Gimana? Seger ya? Ceviche. Cheers, guys. Ceviche. Ikan mentah. Tapi kuahnya tuh kayak banyak jeruk nipis, dingin, nggak ada bau. Dominan asam di sini pokoknya. What kind of fish is this? Hah? Paro. Pareho. Fish is the fish black. Oke. Lala. Octopus, search. Oke. Wow, banyak banget. Sama satu lagi yang ham iberico. How many more food is coming? That's it? Hamon. And that's it, right? Oke. Langsung aja cheers oyster. Kita cobain rekomendasi nomor satunya. Oyster. Yes. Oh ya, kerang bukan oyster. Oke, pakai bumbu-bumbu mereka lah ini pokoknya ya. Strong banget ya, rasanya strong banget. Wow. Nah, makanan Meksiko juga, fun fact, mereka pedasnya tuh ada rasanya. Kalau kita kan pedas kan langsung hilang kan, 6 gitu. Kalau di Indo cabenya cabai rawit gitu. Kalau di sini ada rasa-rasa tertentunya, rasa seger, asam. Nah ini oyster yang fresh. Salut. Lebih enak yang kemarin. Udah. Ini amisnya ada. Amis, berasa amis. Berasa amis guys. Menu yang paling mahal hari ini Iberico ham. Ini tuh kayak di aging sampai 2 tahun. 4 tahun. Sampai 4 tahun juga. Nah ini tuh dari daging kaki babi yang di dry age ya. Kita cobain langsung. Ini harganya sekitar 600.000 satu piring ini. 60 gram. 60 gram 600.000. Biasanya ini nggak dimakan sendiri kayak gini. Karena ini agak sedikit asin dan rasanya itu powerful. Jadi biasa orang makan ini tuh sama roti. Ini disiapin roti juga. Jadi biasa ditaruh di atas ini dan kita makan. Cheers everybody. Salut. Campuran begini lebih enak karena dagingnya nggak overpower dan dibalut dengan rotinya saling melengkapi satu sama lain. Gue suka banget sebenarnya sama oyster, cuman restoran ini oyster agak sedikit bau ya. Bukan sedikit lagi sih, lumayan agak bau. Ini oyster terakhir, jadi nggak enjoy makannya yang oyster ini. Yang terakhir kita cobain ini udang mentah juga nih ya. Nggak ada yang dimasak berarti ya guys, mentah semua, fresh. Kita coba udangnya. Udangnya sendiri fresh banget, garing, tapi bumbunya terlalu overpowering menurut gue. Terlalu tebal, terlalu heavy, kayak harus dimakan sama sesuatu. Kayaknya pakai tortadas ini enak nih. Kita buat sendiri. Sama aja nggak membantu.
Mereka saking sukanya sama jeruk nipis sampai air minum pun jeruk nipis ya. Ini rambut gua kalau nggak botak habis ini sih hebat sih. Asem banget semuanya. Dan yang terakhir kita cobain octopus. Paling cocok di lidah gue soalnya octopusnya dimasak dikit, jadi nggak terlalu seafood gitu, nggak terlalu raw. Untuk total makanan tadi yang kalian lihat semua itu totalnya 2.055 pesos, dan mereka tuh expect kita tip juga karena culture-nya di sini tipping, dan langsung diminta di tempat. Jadi kayak ditanya tipping, tip how much, dan mereka expect sekitar 10% sampai 20% on top of bill yang kalian bayar ini. Ini suasana di Mexico City, jalanannya asik sih guys, banyak pohon jadi adem. Terus juga banyak outdoor seating apparently. Di bayangan gue tuh Meksiko kayak tandus, kayak padang gurun. Ternyata enggak ya, Mexico City at least udah maju, banyak gedung-gedung. Terus daerahnya juga kalau lagi musim gini sejuk banget guys. Musim Januari kayak gini. Nggak kayak di Indonesia sepanjang tahun panas. Langsung ada street food di sini. Tengah jalan, asik banget. Sedikit fun fact sejarah Meksiko, sebelum ada kota modern ini, wilayah ini jadi rumah peradaban Aztec dan Maya. Maya itu jago astronomi dan kalender, kalau Aztec itu militernya kuat banget guys. Dan dia bangun kota ini di tengah danau sampai tahun 1500-an, Spanyol akhirnya datang. Aztec runtuh dan Meksiko jadi koloni Spanyol selama hampir 300 tahun. Makanya pas gue datang ke sini, gue merasa mirip banget ini kota sama Barcelona di Spanyol. Arsitekturnya tuh Eropa banget, tapi makanannya tradisional. Dan kotanya modern. Jadi berasa banget kentalnya sejarah Meksiko. Kita bisa lihat di jalanannya, dari makanannya, cara hidup orangnya. Karena literally kota ini dibangun di kota Aztec kuno. Jadi kita jalan literally di atas sejarah ribuan tahun. Kita ngopi lagi di cafe. Jujur Mexico City lebih cocok ke arah anak muda sih, karena di sini kayak banyak coffee shop yang lucu-lucu, yang bagus, bar, terus jalanannya juga kayak buat strolling around, masuk toko, thrifting lebih cocok dibanding orang-orang senior. Jadi ini agak challenging juga buat gue bawa Om Halim yang dia suka, tapi so far mirip banget sama Barcelona Spanyol. Ngopi sore santai kita kena 155 pesos, dan sekarang gue mau kasih lihat kalian Airbnb 3 malam kita di Meksiko. Yuk. Hola amigos, welcome mi casa tu casa. Welcome, let's go house tour guys. Di Meksiko, daerahnya Condesa, ini daerah lumayan bagus lah. Gue udah research antara Roma Norte atau nggak Condesa, kalian pilih dua itu kalau misalnya ke Mexico City. Welcome to our Mexico house. First of all, kita berdua doang, tapi tempatnya spacious banget. Ini ada living room, lumayan chill ya, bagus juga desainnya, santai, minimalis, clean, vibe IKEA gitu. Terus langsung kita pindah ke dining room yang mungkin nggak bakal kita pakai karena dulunya. Karena ada kitchen, tapi kita bakal makan tacos, quesadilla, al pastor, and many more di luar sana. Jadi kita nggak bakal masak. Dan di belakang sini, ini ruangan cukup enak ya. Buat orang Indo yang suka asam mulutnya, ini bisa nyantai di sini ya. Ada outdoor area, chill banget. Jadi nggak berasa sumpek di dalam sini. Nah, yang kalian tunggu kamar tidurnya. Dan yes, Om Halim ngorok, jadi ya siap-siap gue harus pakai obat tidur kali ya. Cuman ini kamarnya cukup cozy, cukup lah size-nya buat berdua. Terus di sini ada kitchen, ada bathroom, sama ada lemari-lemarian. Dan untuk 3 malam di Mexico City Condesa area kita bayar $270 US dollar ya. Dan ini daerahnya oke banget. Ketika orang bilang Meksiko, di kepala gue tuh tandus, gersang. Tapi yang gilanya itu dingin banget guys. Kita lihat deh,
lagi di bawah selimut, kedinginan, dan ini juga udah pakai heater, full max heater ya. Ini heater full max, anginnya paling kencang. Ternyata Mexico City dingin banget dan kering banget guys. Hidung gue bener-bener kayak tandus banget. Setiap kali hirup napas tuh kayak kering dan berasa kayak perih ya. Gimana? Hidung kering. Dalamnya seperti kayak kita naik pesawat dalam ketinggian itu. Terus kayak ada sesuatu gitu di dalam hidung kita yang kayak membuat kita tapi nggak ada apa-apa karena kering aja gitu. Gue udah cobain tadi pakein air gitu ya, tetap aja kering. Temperatur 20 derajat, feel like 5-6 gitu. Altitude sickness juga sih gue guys, pusing pala gue sekarang. Bener-bener Meksiko ini tough, challenging environment banget. Tapi tenang aja, kita rebahan leha-leha dulu sebelum nanti malam gue bakal ajak kalian dan Om Halim kita makan makanan kesukaan semua orang Meksiko. Apakah itu? Saksikan saja. Di belakang gue ini katanya taco yang enak banget, namanya Orinoco. Banyak yang bilang katanya ini the best taco di Meksiko, cuman touristy spot banget. Tapi at least kita nyobain lah taco yang di Meksiko. Ngantri banget juga guys. Gracias. Two people. Tempatnya asik banget, duduk-duduk langsung dikasih condimentsnya nanti buat makan tacosnya. Ini ada macam-macam lah ya, fresh banget semuanya. Dan tempatnya asik banget, kayak retro vibes gitu, kayak old school. Dan rame banget, tapi mainly kebanyakan turis sih. Dari tadi belakang gue orang France, depan gue orang US. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja. Guys, bon appetit, look at this. Gue udah nggak tahu nih gue pesan yang apa, cuman harusnya semua yang enak udah gue pesen sih di sini. Kita langsung cobain aja. Cheers, dan juga ada bir dari Meksiko. Gue belum pernah ngeliat dan belum pernah nyobain. So let's try. Fresh cold beer. Om, salut. Rasanya kayak bir, lebih light. Kayak di Meksiko tuh birnya light banget, kayak Corona light, tipis banget, tipis. Let's eat. Oke, jadi di sini udah cobain, ada cabenya, jeruk nipis udah pasti. Oke, ini kayaknya yang daging babinya ya. Just look at that guys. Oh my gosh. Salut. Dagingnya crispy, flavornya juga udah dimarinate lama banget. Gue suka banget pakai bawang, itu bikin fresh banget. Dan jeruk nipisnya seger. Berasa banget semua ingredientnya tuh menyatu jadi satu dan mengkomplement each other. Dan makan taco itu harus berantakan. Kalau nggak berantakan, bukan taco. Sides-nya kayak dapat kentang-kentang gitu kecil. Standar kentang goreng lah. Cuman bentuknya kayak begini. Dapat nanas guys. Digoreng jadi agak gosong-gosong dikit. Very spicy katanya. Tacos kedua ini yang beef ya. Cheers guys. Yang ini sedikit berbeda karena beefnya tuh nggak garing seperti yang pork tadi. Dan juga ada avocado. Mungkin di Indo jarang ada jual tacos yang gue tahu. Taco Bell. Gimana rasanya? Cocok nggak sama lidah orang Indo? Kurang cocok? Rasanya campur-campur. Flavor bomb-nya nyampur kayak petasan ya. Ini gara-gara gue udah kebiasa makan tacos di Amerika. Jadinya menurut gue ini enak banget. This is the best for the last ya. This is chicharron. Kulit babi yang crispy, tapi dalamnya masih juicy. Maaf nggak halal, kita salut. Wah guys, 3 begini aja sebenarnya udah lumayan feeling. Kayaknya gue yang paling favorit tuh sebenarnya yang ini nih, yang mau Halim belum makan nih. Menurut gue ada crispy-nya tuh jadi enak. Soalnya kebanyakan dari bahan-bahan yang ada di dalam taco ini semuanya mushy atau lembek-lembek. Jadi kalau dagingnya garing atau keras, jadinya lebih enak. Ini officially taco terbesar yang pernah gue makan, lihat deh. Setengah begini, tadi harusnya pesan ini satu ya udah kenyang ya. Cuman ini dalamnya chicharron, yang gue bilang kulit babi dibikin garing, dalamnya juicy. Anyway, salut. Kayak petasan, campur-campur semua. Bisa dilihat antriannya makin panjang ya guys. Tapi kita baru ya kelar dinner malam ini, kita kena sekitar 700 pesos atau rupiahnya segini. Menurut gue enak, cuman gak luar biasa enak kayak gitu.
Kalau misalnya dari 10 ya gue kasih 8 dari 10 lah. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara gue udah tinggal di New York lumayan lama. Makanan di New York tuh semuanya enak guys. Semuanya, mau makanan Meksiko, India, Indo, semuanya enak. Jadi kayak mungkin lidah gue udah terbiasa dengan enak itu. Jadi gue belum pernah ketemu makanan yang enak banget, yang 10 out of 10 setelah gue tinggal di New York. Fun fact, orang Meksiko tuh makan, mau lunch, mau dinner tuh telat banget. Ini jam 9 malam baru rame. Tadi siang juga pas lunch jam 2, jam 3 baru rame. Kita dalam misi mencari dessert buat mengakhiri malam ini. Cuman Mexico City nyantai banget guys kalau malam-malam, jalan kayak aman, lively tapi nggak terlalu rusuh. Dan orang-orangnya nggak ada yang sketchy, nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Menutup malam ini dengan official dessert of Mexico ya, churros. Kita makan di El Moro. Nih, lihat ngantri banget di belakang, dalam juga rame banget. Harusnya sih enak ya. Kita beli satu karena guys kenyang banget. Sama dippingnya coklat wajib. Oke, kita bagi 2. Full coklat. Quick question. How do you say delicious in Spanish? Delicioso. Delicioso. Gracias. Thank you. Kalau ini enak kita ngomong delicioso berarti. Oke. Celupin. Salud. Delicioso. Delicioso. Oke. Delicioso. Maniso sekali so. Terlalu maniso. Gulanya banyak. Tadi dia milih bisa dicelupin gula atau enggak. Dan karena semua orang pilih gula, jadi gue juga celupin gula. Harusnya ini kalau nggak digulain, mungkin lebih enak. Cuman satu aja udah pas sih. Churrosnya hangat, teksturnya garing, terus campur sama coklat. Manis sama manis. Terlalu manis buat gue, cuman oke. Menutup malam ini di Meksiko. Dan harganya juga ini total 248 pesos atau segini rupiahnya. Selamat pagi semuanya, hari kedua di Mexico City. Kita baru aja hiking 15 menit di Bosque de Chapultepec. Itu adalah taman kota terbesar satu negara Meksiko. Dan di dalam taman ini ada namanya Castillo de Chapultepec. Ini adalah salah satu istana yang pernah dipakai oleh raja beneran sama kaisar beneran, dan ini cuma satu-satunya kastil yang beneran dipakai sama raja di Amerika Utara. Gue ngos-ngosan karena ini nanjak banget guys, dan dari castle-nya nanti kita bisa ngeliat seluruh kota Meksiko, katanya bagus banget. Oh iya, dan kita masuk ke sini tuh bayar, nggak gratis ya taman kotanya, bayar sekitar 210 Mexico pesos per orang. Hola, buenos dias. This ticket. Mikrofon gue baru aja disita, tapi ini tempat memang salah satu tempat nasionalisme orang Meksiko banget, karena ini ibaratnya istana negara mereka dicampur sama Monas dan pernah dipakai sama raja beneran. Jadi ini sejarah banget lah pokoknya. Dan luasnya tuh ini 10 kali lebih gede daripada GBK yang ada di Jakarta, stadion bolanya itu. Jadi gede banget guys ini tempat. Yuk kita explore. Yang kalian lihat ini semua lukisan abad 19-an ya. Jadi masih real semua tuh di atas, lukisan gede banget. Tangga-tangga ini juga katanya dibuat untuk mengakomodir orang-orang Eropa dulu yang pakai sepatu formal gitu yang licin. Jadi katanya batunya ini nggak licin ya. Sebegitu detailnya mereka. Perhiasan yang pernah dipakai sama kerajaan-kerajaan ini nih. Di tahun 1800-an, kastil ini pernah jadi tempat Emperor Maximilian I. Itu dari Austria. Jadi kalian lihat deh, banyak orang-orang kayak Austria, orang Eropa yang dipajang lukisannya di sini. Dan setelah itu jadi tempat presidennya Meksiko tinggal. Chapultepec ini benar-benar tempat di mana kaisar pernah tinggal sini, presiden pernah tinggal sini, militer pernah berkuasa di sini. Jadi ini benar-benar sejarah banget ya guys. Dan sekarang rakyat biasa bisa masuk sini. Dan presiden terakhir yang pernah tinggal di sini tuh namanya Lázaro Cárdenas, nih orangnya. Di tahun 1930-an om. Dia terakhir tinggal di sini 1930-an, habis itu dia cabut. Dia merasa kayak ini istana terlalu elit gitu, terlalu bagus untuk citra seorang presiden di Meksiko. Jadi dia turun dan jadilah tempat ini jadi museum. Ibaratnya istana negara kalau di Indonesia, terus dijadiin
museum, orang-orang bisa masuk dengan bebas. Mungkin ini dulu buat tempat makan dia kali ya, atau menjamu tamu. Gede banget ruangannya. Kalian sering lihat kan orang Meksiko pakai topi yang gede-gede gitu. Itu namanya sombrero, dan historinya tuh sebenarnya dibawa topinya sama orang Spanyol, orang Eropa yang pernah menjajah Meksiko. Dan mereka lihat topi orang Eropa ini kurang gede, makanya dibuat lebih gede lagi. Karena matahari di Meksiko tuh ekstrim banget. Ya jadi sebenarnya untuk menangkal matahari sih. Ya kalau di Indonesia kayak topi caping, kalau di sini namanya sombrero. Tapi sekarang udah jarang dipakai karena udah pakai AC tuh. Tuh guys, itu topi-topi orang Spanyol dulu sekecil itu, dan dibuat gede sama petani-petani sih. Mostly orang-orang miskin dulu buat menangkal matahari supaya nggak terlalu kepanasan. Bagus ya historinya ya. Gila guys, keren banget. Ini uang mereka zaman dulu. Mirip banget sama uang US yang sekarang ya. Dari warnanya, bentuknya. Keren habis. Art banget, gila. Ini lukisan sebenarnya keren kalau dilihat doang, cuman lebih keren lagi kalau kita tahu history-nya. Setiap kali kayak gitu. Dan untungnya di zaman sekarang tinggal ChatGPT doang guys. Tour guide sekarang udah nggak laku ya. Gue tinggal foto, tanya ini history-nya apa, dan langsung kayak wow. Ternyata backstory-nya sedalam itu dan jadi jauh lebih keren. Waktu itu gue juga pas ke Paris, masuk Musée du Louvre-nya, itu gambarnya bagus banget, tapi backstory-nya tuh lebih dalam lagi, sampai kayak wow. Tapi syaratnya harus ada wifi. Syaratnya harus ada wifi, di sini nggak ada wifi. Castle ini tuh bener-bener nggak ada Meksikonya sama sekali. Ini bener-bener heritage Eropa banget. Karena mereka kan pernah dijajah Spanyol 300 tahun. Jadi isinya tuh bener-bener lukisan-lukisan yang dibawa dari Eropa semua tuh. Untuk nunjukin kalau mereka tuh ya negara udah modern gitu, udah bisa ngegambar. Dari tadi di indoor, sekarang kita ke outdoor ya, lihat nih tamannya guys. Wow, keren abis. Dari sini kita bisa ngeliat kayak langsung kota-kota tuh di belakang, kota-kota modern ya. Gila, ini architecture-nya bener-bener bagus banget, Eropa banget. Ternyata Meksiko culture-nya tuh rich banget, sejarahnya juga dalam banget. Kalian kalau ke Mexico City wajib sih menurut gue datang ke sini. Walaupun nggak gitu suka sejarah, masuk lihat-lihat bentar, understand their culture. Woo, ngeri. Gokil guys, gila viewsnya, cakep banget, bener-bener asri banget ini. Mengingatkan gue Central Park New York, cuman Mexican style ya. Meksiko merdeka 1821, cuman tahun waktu itu setelah merdeka masih kacau banget. Jadi orang Prancis bilang, yuk kita pasang pangeran dari Austria di sini gitu kan. Dan akhirnya dipasanglah, dia tinggal di kerajaan ini. Literally di tengah-tengah Meksiko ada Eropa style gini castle-nya. And then orang-orang Meksiko nggak suka sama dia. Dia nggak mau tetap dijajah, nggak mau merdeka lagi. Jadi setelah beberapa puluh tahun, akhirnya ditangkap lah pangeran Austria itu dan dipenggal. Dari 1 sampai 10 berapa ratingnya? 9. Wow, kaget gua. Akhirnya yes, berhasil ngajak Om Halim ke tempat yang di rating 9. Wow, luar biasa. Tapi emang dia dari foto-foto, dia juga enjoy. Walaupun nggak tahu dia foto apa, cuman nanti kita bakal cari tahu. Ternyata Meksiko sejarahnya ya, benar-benar ya, rich banget. 300 tahun soalnya pernah dijajah Spanyol. Adem weather-nya, ini kalau panas nggak bakal enjoy. Ini adem banget guys, karena kita di pegunungan 2.200 meter, terus juga di atas bukit, jadi kayak seger banget. Layout istananya juga bagus. Bagus banget ya. Pangeran Austria yang pernah diinstal di Meksiko untuk beberapa puluh tahun dan akhirnya dipenggal. Dulu dia naiknya ini nih mobilnya nih. Keren abis. Guys, bayangin kalian raja dulu, terus tempat tinggalnya di sini. Tamannya kayak begini, di lantai 2 ini tamannya. Guys, sampailah kita di Coyoacan. Ini daerah chill banget, kayak kalau misalnya di Bali tuh kayak di Ubud lah. Dan di sini ada satu market yang terkenal banget, namanya Coyoacan Market Mercado. Yuk kita coba lihat dalamnya kayak gimana. Katanya orang lokal juga katanya pada makan di sini.
Makanannya enak-enak, feels very local. Let's explore. Let's go. Di kiri kanan tinggal pilih aja, ada baju, buah-buahan, ada yang jual makan juga. Ini random banget sih marketnya, bener-bener semua barang kayak dijual di sini. Yeah, this is Indonesia. This is where I'm from. You don't know Indonesia? No. I visit the Colombia, USA. Where? Yes, Las Vegas. Las Vegas, Los okay. Angeles. Nice. Yes. Yeah, you need to visit Indonesia. I hope they visit in the future. Uh-huh. Maybe Chinese. Yeah. I little speak Chinese. You speak Chinese? Little. Little. speak Chinese. 你会说中文？ Yes. 你是谁？你的名字是谁？谢谢。谢谢。谢谢。谢谢 is gracias. Yeah. 你好。What do Yeah. you mean 谢谢 China is good. Yes. Yeah. Okay, thank you so much. 1 minute, please. Okay, thank you. Gracias. ¿Cómo te llamas? Audrey. 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 Mi nombre es Edward. Mucho gusto. Nice to meet Mucho you. gusto. Nice to meet you. Do you use sunscreen? Ah? Solar protector? No. 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 No solar protector. No. It's importante. Yeah? Important. This for you. For me? Yeah. Thank You need to put it. Let me try it too. Okay, we try together. It's good. You. It's good? Good? You like it? Yes. I Yes. like it. You need to use sunscreen every day, okay? Okay. Oke, kita baru aja duduk di restoran random di dalam Coyoacan Market ini, dan gue baru aja pesan horchata. Lihat deh guys, ini minuman Meksiko banget. Lihat deh, ininya juga dari tanah liat ya. Horchata ini rice, campur water, campur cinnamon, campur sugar. Ini sweet Mexican drink, kita cobain langsung ya guys. Rasanya kayak dessert, wangi banget. Sedikit agak terlalu manis buat gue. Ini kalau minum sambil makan-makan pedas nih, cocok banget. Wow, thank you. What is this? Mole? Mole with chicken. With chicken and then this rice. Rice. Okay, thank you. Enjoy it. Thank you. Gracias. Oke guys, makanan pertama ini makanan tradisional Meksiko namanya mole. Jadi chicken campur nasi. Kita cobain langsung ya. Is it tortilla? Tortilla, oke. Taco. Gracias. Pozole. Pozole, gracias. Oke, jadi mole ini dibuatnya dari sausnya dari chilies, spices, kacang-kacangan, dan sometimes ada coklatnya juga guys. Oke, cobain. Cocok nggak lidah orang Indonesia? Manis ya? Kata Om Halim agak sedikit manis. Let's try. Gue coba ayamnya. Mole, bukan Mobile Legend ya. Nasi gorengnya mirip nasi goreng Indonesia, cuman sausnya yang hitam ini sama ayamnya agak sedikit terlalu manis buat gue. Kayak bukan makanan yang buat makan siang atau malam gitu, lebih ke arah dessert gitu sebenarnya sausnya. Oke, yang kedua kita nyobain pozole pakai Z ya. Ini kayak homey soup mereka terbuat dari ayam, babi. Ini gue mix campur dua-duanya. Cuman dari bentuknya agak unik ya, kayak very traditional. Bahkan mangkoknya aja dari tanah liat. Kita langsung cobain aja. Jakarta asinan buah. Iya, kayak asinan buah, baru gue mau ngomong guys. Literally kayak asinan buah, tapi kita makan aja, cobain ya. Unik banget. Menurut gue ini nggak cocok sama lidah orang Indo. Coba kita lihat Om Halim ya, suka atau nggak. Atasnya ada alpukat juga, bawahnya ada daging-dagingannya. Tapi ini yang gue suka, ke negara baru, nyobain makanan mereka. Dan belajar hal yang baru sih. Not bad. Gue bisa habisin ini. Cuman rasanya nggak masuk ke lidah orang Indo. Coba ya. Atasnya ada cabbage, alpukat. Aneh. Gue udah bilang nggak masuk nih. Sama mulut Indo nggak masuk pasti. Tapi mereka makan ini tuh berasa homey banget orang-orang Meksiko. Dan sudah pasti semuanya di sini pakai tortilla yang dibungkus pakai kain kanebo. Kalau ditanya, gue mau pesan lagi 2 ini atau enggak? Mohon maaf, skip dulu. Ini nyobain aja sekali, biar tahu doang. Habis itu udah cukup. Kalian lihat ini kuah merah, mungkin berasanya kayak Shin Ramyun gitu kali ya. Kalau di Indonesia pedas atau kayak makanan Korea. Cuman rasanya benar-benar nggak ada kayak gitu-gitu ya sama sekali. Rasanya light banget menurut gua, ringan banget karena atasnya tuh sayur-sayuran semua. Jujur aneh banget sih. Ngelihatnya kayak
Ini bakal pedas banget pas masuk mulut. Beda. Seger tapi panas. Where's El Haroko? Oh, coffee. Coffee. Oh yeah, coffee. Yeah, I saw this. Really famous ya. Yes. This one, okay. Habis ini kita kesini nih. Ini emang terkenal banget. Say something in Spanish to my viewers in Indonesia. Hola, mi nombre es Audrey y estaría muy feliz de que todos ustedes se den la oportunidad de conocer la cultura de México. Es un país muy bonito, lleno de muchas personas de buen corazón. Tenemos mucha comida muy rica y todas nuestras artesanías es patrimonio cultural de la nación y del mundo. Gracias. Me gusto, gracias. Gracias. Nice. Adios. Bye. Untuk makan yang tadi kalian lihat itu, kita kena 360 pesos. Di jalanannya juga banyak banget yang jual-jualan kayak gini guys. Jalanan Meksiko seperti ini. Mirip banget sama di Indo. Ini rekomendasi dari Audrey tadi, staffnya. Dan juga ini di TikTok banyak banget yang rekomendasi ke Cafe El Haroko. Dan ini Cafe de Ola. Cheers. Katanya agak sedikit manis, ada spicesnya. Wangi ya? Wanginya bukan wangi kopi, Wangi apa? ada aromanya. El Haroko enak, gue suka ini kayak rasanya tuh nggak kayak kopi, wangi kayak teh-tehan gitu. Cuman kalau misalnya masalah kopi emang gue suka yang aneh-aneh sih. Jadi kalau kalian yang suka yang benar-benar rasa kopi banget, ini bukan buat kalian. Cheers. Dan sekarang gue mau ajak kalian ke tempat selanjutnya. Yuk. Kita baru aja naik taksi hampir 2 jam ke tempat yang Om Halim tuh paling suka di dunia. Kalau misalnya ke luar negeri udah pasti matanya berkaca-kaca kalau misalnya ke factory outlet untuk belanja. Dan kita ini belanja necessary because setelah Meksiko kita bakal ke Austin, Texas. Dan di sana tuh minus 7 derajat kita baru lihat weathernya. Dan kita cuma bawa jaket yang dari kemarin kalian lihat ini. Jadi kita bakal belanja, lihat-lihat di premium outlet yang ada di Meksiko ini. Let's check it out, ada apa aja. Mission failed guys. Benar-benar di Meksiko factory outletnya mahal banget, lebih mahal daripada Amerika. Jadi kalian kalau misalnya mau belanja itu the best tuh di factory outlet di US, di kota manapun. Harganya gila, harga miring banget. Cuman look at the view man. Benar-benar kita lagi di entah berantai, ini random banget kita kesini. No plan whatsoever. Lumayan bagus sih. Tapi ini benar-benar di pelosok banget, di luar kota Mexico City. Menutup malam kedua ini dengan lagi-lagi tacos lagi ya guys. Actually makanan Meksiko tuh kebanyakan taco semua sih. Taco tuh actually konsep kayak semua tuh bisa ditakoin. Taco tuh kayak ya kayak gini, semua bisa dimasukin dalam taco. Ini kita akhirnya pesan beef lengua, yaitu beef tongue. Ini salah satu kesukaan gue sih, daging lidahnya sapi itu sebenarnya enak. Kalau misalnya masaknya enak, empuk banget. Dan juga ada quesadilla. Quesadilla ini isinya kentang sama cheese gitu, kayak snacking gitu. Kita cobain ya. Kebanyakan orang Meksiko tuh nggak tahu orang Indo loh. Mereka nggak tahu Indonesia itu di mana. Jadi mungkin mainnya kurang jauh mereka. Jadi tacos, again, malam kedua penutupan ya guys. Meksiko kalau misalnya kelamaan agak bosen sih makanannya. Dan juga yang udah gue bilang kemarin, nggak tahu kenapa makanan Meksiko lebih enak di Amerika guys. Mungkin udah di enhance gitu ya, udah di improve jadi cocok sama makanan lidah Nusantara dan general. Tapi kalau di Meksiko sendiri tuh rasanya kayak agak sedikit off aja menurut gue ya. Semoga restoran ini bisa mengubah itu semua. Tapi cabai di Meksiko tuh enak banget guys. Mereka cabainya tuh ada karakternya, nggak cuma pedas tapi ada smoky sama asam-asamnya. Cheers, salute everyone. Lebih enak, tidak ada rasanya, lebih Soft ya. Ini beef tongue. Pakai salsa, pakai cabai. Cheers guys. Di sini literally semuanya pakai tortilla ya guys. Jarang banget ada nasi. Cheers. Ini lebih cocok jadi snack sih daripada makan malam. Not bad, tapi juga not good. Dan terakhir kita pesan juga shrimp. Ini satunya 100.000 rupiah guys. Jadi nggak murah juga ya makanan di Mexico City ini. Cuman kita cobain aja. Udangnya lumayan gede sih. Oke, salut shrimp. Yeah, I think this is the best. The best, yeah. Manis, gurih, very well seasoned. Pakai
garam sama lada, and that's it ya. Dan dikasih ada sausnya juga, saus mayones. Di sini tuh saus heavy banget, bener-bener semua disausin. Mau makanan apapun ada sausnya, ada cocolannya. Kita coba pakai saus. Gue lebih suka rasa aslinya without the sauce. Kita cobain pakai cabe. Di sini cabe pedes-pedes juga guys, jadi cocok juga di lidah. Cheers. Makan tadi kita kena total 1.400 pesos. Malam ini makan worth it. Menunya enak-enak semua, saya suka, ada rasanya. Walaupun sedikit mahal ya. Tadi aqua sekecil ini nih, satunya harganya Rp50.000 guys. Besok kita mau beli 1 dus, kemudian kita jual ke dia 25.000. Kita baru beli di supermarket segini, malam Rp40.000. Jadi ini beli di supermarket, ini beli di restoran 50.000. Selamat pagi, gue hari ini mau ngajak kalian makan makanan Meksiko, tulen, authentic Mexico breakfast. Kita udah di tempatnya sekarang, benar-benar nggak ada orang turis selain kita berdua. Benar-benar berasa banget local spot. Langsung dikasih ini, kita nggak minta apa-apa, langsung dikasih kayak ini cicaron ya, daging kulit babi dibikin crispy, terus ada saus-sausannya. Tapi kitchennya nih asik banget nih, kita lihat kalian ya. Wow, mereka masak di baskom segede gitu tuh. Pakai ChatGPT deh guys. Ini gue lagi mau nanya, dia rekomen gue breakfast apa. Tinggal foto menunya karena ini menunya benar-benar Spanish. Semua gue gak ngerti apa-apa. Chual bueno. Chual bueno. Do you speak English? Yes, I speak English. Oh, you speak English? Okay. Yeah. Okay. Maybe this one and then sharing. Okay, which one again is the best? Chicharrón. Chicharrón. And if you like more the other one, you could try enchiladas rojas. Okay. ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle, mi nombre Edward. Nice to meet you. Mucho gusto. Sepanjang trip ini restoran yang gue paling excited karena benar-benar nggak ada turis sama sekali. Benar orang lokal semua. Orang lokal kiri gue tadi ngebantuin baik banget. Dan ini makanan yang kita belum coba, pancita, sup tradisional buat breakfast gitu. Pas banget, di luar lagi dingin. Kita angetin badan kita sebelum ke piramid. Karena mereka mayoritas orang Katolik, jadi makanan di sini tuh kebanyakan pork. Dan ini kita langsung di serve pork. Ya. Ini pork dibikin crispy gitu. Enak banget. Enak banget kalau lain. Lebih enak dari Bali. Empuk banget. Empuk banget ya. Tuh. Gila. Bener-bener mirip sama Bali, cuman ini lebih soft. Iya, Bali keras. Ini crunchy, tapi kan dalamnya kayak lembut berminyak gitu, jadi terus gitu. Terus sambalnya juga enak banget. Tuh, bentuknya kayak gini. Salut. Pakai cabe gini. This is not chicharron, different. Yes. Oh, this is chicharrón, but it's another different type. Okay. Udah kayak di Korean barbecue ya kita. Pakai ini. And you break the chili into the Oh, oke. that's the right way to do it. Oke, thank you for the tutorial. Ini restoran hemat, dia kasih kuah doang, terus suruh orang yang masak. Sekarang saya jadi chef. Jadi chef di Chef, asisten chef. Terus kasih jeruk ya. kasih jeruk, jeruk, racik sendiri. Kalau mau pedas patahin. Patahin. Ya, patahin. Nah, masukin. Gila, ini benar-benar gue nggak pernah makan sarapan harus effort ini ya. Effort banget anjir. Biasa kayak gini makan bubur udahlah tinggal suap kan. Ini diracik-racik dulu, diramu sendiri. Dan ini kopinya juga lihat tuh, gelasnya lucu banget ya. Benar-benar yang dari tanah liat. Salut sama sedikit ramuan ini supaya nyantetnya berhasil. Oke, kita cobain pancita. Isinya tuh perut sapi. Pancita. Ngangguk-ngangguk dia. Ya, oke lah. Oke lah. Oke, sekarang gue yang nyobain ya guys. Gue excited tapi juga serem-serem gimana gitu. Cheers guys. Salut.
soft ya, lembut. Mungkin udah dimasak lama, tadi kan kita lihat di depan tuh kualinya gede banget. Cuman buat yang agak sensitif ini agak karena ada agak bau dikit ya. Oh iya, tortilla. Wow, tortilla dimasukin dalam kayak gini dong, lucu banget. Keren, benar-benar tradisional banget. Kayak kita pakai jeruk dikit biar lebih segar. Cheers again. Di sini staple banget tortilla itu, makanan semua dipakein tortillain tuh. Tuh. Isinya begini. Di sini. Ya. Oh. Ya. Baru dihabuk. Baru makan. Makanan Meksiko tuh kayak makan anak TK. Pasti berantakan style makannya. Cuman itu yang Sebagai seru. nasinya kalau Indonesia. Ya, nasinya dia. Yang bikin kenyang tuh tortillanya. Karena di sini jagung berlimpah, jadi dibuatlah tortilla ini. Gua nggak tahu gimana cara makannya nggak berantakan. Gua bakal kayak gini. Makan tortilla dulu, baru makan ini. That's really fresh. Ini tacos yang direkomendasi. Chicharron, yes, thank you. Sarapan kali ini. At night I want. Kita beruntung datang pagi-pagi, jadi masih belum ramai, langsung dapat tempat duduk. Dan begitu kita selesai keluar ini full udah semua, ada antrian panjang. Antrian. Luar biasa. Enak ya, puas ya kalau ngeliat restoran kita makan enak terus usah ngantri. nggak usah ngantri, pas Iya. keluar ngeliat ngantri. Satu lagi dibayarin, aduh enak banget. Kita ketawa-ketawa, orang mukanya pada bete lagi ngantri semua, cuman ini makanan enak banget sih. So far recommended. Ini salah satu ya sarapan yang bisa dibilang bertahun-tahun ke depan kita bakal ingat ini. Pas luckily kita ketemu samping kita meja itu orang Meksiko tapi bisa bahasa Inggris, jadi dia banyak jelasin kita tentang makanan, tempat-tempat rekreasi. Iya, baik banget. Ternyata orang Meksiko tuh sebenarnya baik ya, mereka ya. Helpful, kayak friendly banget. Oke, sekarang kita ke tempat yang kalian semua udah tunggu-tunggu, ke piramid. Let's go. Oh, by the way, sarapan tadi kenyang banget buat berdua. Kita habis sekitar 490 pesos. Daerah Mexico City kayak gini nih. Sebenarnya adem banget sih, karena mereka banyak pohon-pohon. Terus juga gang-gangnya lumayan besar. Jalanan sampingnya juga lumayan besar buat pedestrian, enak jalan. Cuman dia punya jalan tuh nggak rata guys, karena mungkin pohonnya akarnya banyak gitu ya. Dan juga ini kan dibangun di atas danau, jadi setiap tahun tuh turun berapa puluh sentimeter. Kalau gempa tuh hancur banyak. Dan juga di sini tuh banyak, hati-hati kalau kalian jalan di pinggir. Kadang tuh ada ini nih, kayak gini nih contohnya nih. Bisa kena jidat guys ini. Kabel. Tuh. Literally kabel begini, tapi di tengah jalan. Kalau misalnya kalian lihat jalan terus, atas jidat bisa ketempel sama listrik itu. Di belakang gue ada salah satu piramid terbesar di dunia, dan gue bukan di Mesir. Selamat datang di Teotihuacan, Mexico City. Kita sekarang lagi jalan ke arah piramida matahari atau Pyramid of the Sun. Ini tingginya 65 meter. Biasanya mungkin di Mesir tuh piramid-piramid buat jadi tempat mayat kerajaan. Tapi di sini tuh lebih ke arah buat upacara. Dan ini tuh dibangun sekitar 2000-an tahun lalu, dan orang tuh nggak tahu ini siapa yang bangun guys. Dan ini tuh dibangun di komplek yang secara astronomi tuh sangat-sangat strategis. Dan bangsa Aztec pun ketika discover komplek ini tuh udah jadi reruntuhan, udah nggak tahu siapa yang buat. Jadi ini udah lama banget, dan orang-orang bangsa ini yang ngebuat ini, mereka benar-benar pinter banget matematika, astronominya, kalender. Yuk kita naik, coba yuk. Kayaknya nggak boleh naik sih, cuma kita lihat dari dekat lah. Untuk nyampe ke sini kita naik taksi sekitar 1 jam dari kota Mexico City-nya sendiri. Itu sekitar bayar 400 ribuan one way. Dan untuk masuk sini, make sure kalian punya Mexican peso, karena harus bayar sekitar 410 Mexican peso, itu sekitar ya 400 ribu rupiah. Tapi kita nggak ada pesonya, jadi kita bayar pakai USD, dan lebih mahal 30 USD buat kita berdua. Banyak yang nawarin tour guide juga, tapi agak sedikit mahal, sekitar 1,5 juta. Jadi kita bakal jalan-jalan dan bakal chat GPT aja. Gila, tangganya guys, steep banget ini. Bener-bener nanjak. Wow, megah banget guys. Ini pertama kali gue ngeliat piramid secara langsung, dan wow, megah banget sih. Mungkin di Indonesia ini sama dengan kayak Candi Borobudur ya, vibes-nya. Candi Borobudur lebih kompleks. Lebih kompleks ya, ini lebih kayak kotak doang gitu.
Cuman tetep aja gede banget. Ini antara ini sama piramid Mesir juga beda kayaknya itunya. Stylenya beda. Piramid Mesir itu dibangun untuk jadi makam. Kalau ini tuh buat upacara. Secara volume, piramid ini lebih gede guys daripada piramid yang ada di Mesir. Jadi di komplek ini ada 2 piramid. Yang terkenal yang lebih besar nih Pyramid of the Sun. Dan satu lagi kita bisa ngeliat di kejauhan tuh ada Pyramid of the Moon. Kita nanti bakal ke sana dan ngelewatin ini jalan ini namanya Avenue of the Dead. Jadi di jalanan ini dulu tuh kiri kanan perkomplekan perumahan mereka katanya. Iya, perkampungan. Perkampungan mereka. Dan pada masanya ini adalah salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi saat itu sekitar 150.000 sampai 200.000 orang guys. Itu besar banget buat kota yang ribuan 2000-an tahun lalu. Kalian ngeliat ini mungkin panas banget, tapi di Mexico City karena daratan di sini tuh tinggi banget, sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Jadi udaranya ini adem banget. Sekarang ini sekitar 15 derajat Celcius. Jadi membantu banget anginnya yang sejuk ini menghalang matahari yang panas dari atas. Jadi balance, nggak terlalu panas, nggak bakal keringetan di sini. Topi yang kalian lihat orang ini pakai namanya sombreros. Ini topi gede banget. Fungsinya tuh dulu petani-petani di Meksiko karena kalian lihat sendiri lah, matahari tuh terik banget. Itu buat menutupi muka mereka. Tapi itu jadi identitas nasional orang Meksiko sampai saat ini juga. Dan ngomong-ngomong Meksiko, kita sudah sampai di Avenue of the Dead. Ini jalanan yang panjangnya sekitar 2 km sampai ke Pyramid of the Moon. Di kanan gue ini adalah Pyramid of the Sun yang tadi kita udah lihat. Nah, kiri kanan ini nih, lihat tuh reruntuhan ini. Ini mungkin rumah RT RW-nya dulu nih di sini. Rame banget kiri kanan, tapi udah pada hancur semua. Tapi yang bikin gilanya tuh ini nggak tahu sampai sekarang siapa yang buat guys. Kota sestruktur ini, terorganize seperti ini, secara astronomical katanya ini sangat-sangat spesifik dan strategis. Di Mesir itu buat pemakaman, di sini tuh buat upacara. Jadi dalamnya tuh ada goa gitu. Panjangnya beberapa ratus meter, cuman kita nggak boleh masuk. Dan orang dulu percaya goa itu adalah sesuatu tempat di mana kelahiran dimulai. Dan goa itu jadi asal mulanya dibangun piramid itu. Banyak yang jualan kayak gini-ginian tuh. Suara-suara aneh, suara-suara kayak singa, ada yang elang. Kalian bisa beli cenderamata, oleh-oleh semua di sini. Kenapa namanya Avenue of the Dead? Karena pas orang Aztec datang ke sini, mereka kira ini semua tuh reruntuhan untuk makam gitu loh. Ya kan, kiri kanan makam. Ternyata bukan makam. Ini tuh dulu rumahnya politikus, rumahnya orang-orang penting semuanya di sini. Tapi mereka udah namain Avenue of the Dead, makanya sampai sekarang Avenue of the Dead, jalanan orang mati. Dan ini lebarnya sekitar 50 meter, ke sana 2 kilo. Pyramid of the Moon. Let's go. Ada pertanyaan kenapa mereka tidak bangun lagi reruntuhan ini? Karena konon katanya mereka tidak tahu desain awalnya itu bentuknya seperti apa. Jadi mereka tidak melakukan pemugaran atau renovasi. Tapi kalau dibangun lagi, ntar jadi hotel guys di sini. Nah, kita nggak tahu. Bentuknya dulu kayak gimana. Gue masih amazed banget dulu ini tempat. Lihat nih guys, kiri kanan udah runtuh semua. Cuman ini tempat tinggal orang. 200.000 orang gila tinggal di sini dulu. Dan mereka tuh pinter kalender, astronomi, pinter bangun juga. Kayak orang mikir ini alien, tapi enggak, ini orang yang pinter. Mungkin kuat juga kali ya, bisa bangun kayak begini. Gue bakal coba naik, curam banget guys, tangga ke Piramida El Luna. Piramida bulan nih. Yuk kita lihat dari atas, katanya semuanya tuh sejajar, bagus, lurus. Wah gila guys, curam banget. Let's go, let's hike. Tangganya segede-gede gini guys. Ini benar-benar hiking. Tangga terakhir. Wow, what? Crazy. Gila guys, langsung-langsungan. Cuma kita udah sampai, ini rame banget. This is the Pyramid of the Moon. Kalau tadi yang piramid matahari untuk upacara, ini buat ritual. Jadi banyak sacrifice, pengorbanan. Katanya banyak ditemukan tengkorak-tengkorak tuh di sini. Piramid bulan. Dari sini kita bisa ngelihat piramid matahari. Piramid yang tadi kita lihat, guys. Ya, beginilah kota Teotihuacan yang dibangun 2000 tahun lalu oleh entah siapa. Tapi ini keren banget, asli.
kita udah ada di atas piramid ini. Sekarang kalau nggak ada ruangan, mereka tinggal di mana gitu? Apakah mungkin mereka tinggal di hotel? Katanya dulu di atas sini tuh ada bangunan kayu, tapi udah hancur. Jadi ini pondasinya doang gitu. Baru tadi diomongin ini dia ruangan-ruangannya nih. Tapi katanya bener, kita nggak tahu yang mana toilet, mana ruangan tidur. Nah kita masuk nih ke ruangannya nih. Kita lihat ada apa ya? No touch, no flash. Oke. Kita lihat guys, ada apa guys? Oh modern juga ya. Kayaknya ini udah yang dibangun deh. 2000 tahun lalu orang udah bisa buat seperti ini. Nggak beda jauh dengan sekarang. Cuma kalau sekarang kan ditutup di modif, jadi nggak kelihatan konstruksi. Yang penting kan konstruksinya nih. Supaya bangunannya bertegak berdiri, nggak runtuh. Kita masuk lagi ruangannya. Wow. Oh, jadi ini tuh ya, ada ukiran. Ada ukiran-ukirannya. Ada terasnya juga. Kayak di Bali gitu vibes-nya ya. Kayak hotel di Bali guys. Oke, ini jadi namanya Patio de los Pilares. Jadi ini adalah sebenarnya courtyard buat orang-orang elit dulu. Jadi orang-orang tajir tuh tamannya di sini. Main entrance-nya. Bagus banget ya. Jadi ruangan tidur, terus ada courtyard-nya. Jadi buat ngumpul, ngeteh. Ukiran dari 2000 tahun lalu. Panas-panas begini sambil nunggu Uber, kita beli buah-buahan dulu nih. Hola amigos, mango with this lemon. Kasih lemon dikit, 70 pesos. Berapa tuh? 70.000 ya? Mahal ya? Dia ketawa nih orang belakang, kayak kita dibohongin. Tapi nggak apa-apa. Support small business, UMKM. Cheers. Salut. Mangonya Meksiko nih. Wangi. Nggak asam banget. Tapi asamnya seger. Benar-benar semua makanan di sini dikasih lemon ya. Buah, sarapan, dessert, semua. Air juga dikasih lemon, gila benar-benar. Cukup higienis ya, pakai obeng. Nggak tahu kenapa hampir mustahil gue nyari makanan yang non tacos di Meksiko ini. Tapi here we are, Taqueria El Khalifa. Mungkin tacos terakhir di trip kali ini kita tutup dengan ya makan tacos lagi. Tapi tadi menurut gua untuk piramid itu rating berapa? Coba. 7 lah ya. 7 ya. Bagus cuman nggak spektakuler ya. Bagusan justru Castle kemarin yang kita pergiin. Menurut gua lebih dapet aja. Yang tadi tuh wow, cuman nggak sampai wow. Taco terakhir sebelum besok kita balik ke Amerika lagi guys. Let's go. Alah. Ini ada daging sirloin. Ini ada kuah sapi gitu guys, katanya pakai ini enak. Terus ini kita cobain kaktus nih. Daun kaktus, cobain. Oke, cheers, salut. Enak. Crispy. Tadi kita lihat kaktus di padang gurun, sekarang kita makan. Pahit ya. Harus sedikit pahit. Mereka tuh di sini benar-benar nggak ada nasi guys. Di menunya juga nggak ada nasi. Jadi semua ditakoin nih, daging sama taco. Padahal ini kalau pakai nasi enak banget nih. Oke, sambelnya kayaknya nih. Oke, salut. Salut. Thank you for the Mexico trip. Mungkin itu tacos terenak ya semenjak trip ini ya. 9 out of 10 lah ya. Oh, hampir kelupaan. Tadi kita makan berdua 1.100 Mexican peso. Mexico City ini by the way walkable banget sih guys. Bisa jalan kaki. Daerahnya lumayan aman berasanya. Kayak gue jalan sendiri atau berdua sama Om Halim tuh nggak takut gitu. Kayak aman. Oke, untuk menjawab seberapa mahal liburan di Meksiko ini, kita 3 hari. Kita habis makan segini, transportasi segini, dan Airbnb segini. Dan menurut gue Meksiko ini seru banget, maksudnya kayak banyak yang dieksplor. Dan kota itu kaya banget akan sejarah. Jadi final rating Meksiko berapa dari 1 sampai 10? 7,5. Wow, oke 7,5 dan gue kasih 7,5 juga sih. Tapi kalau ditanya apakah gue bakal balik lagi ke Meksiko? Probably yes, cuman beda kota. Karena di Mexico City ini menurut gue udah cukup sih gue ngeliat semuanya ini. Anyway, besok kita bakal ke US lagi. So make sure you guys subscribe for more adventure. I love you guys. Thank you for the support. Semua sehat-sehat. Kita ketemu lagi di next video. Peace out. Bye guys.